Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan lagu tadi, saya sangat semakin diteguhkan oleh Tuhan sesuai dengan tema kita Mazmur 31 ayat ke-16a. Ya, kita hidup, kita ada itu karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kebaikan Tuhan tidak mungkin kita ada, dan itulah alasan kita hidup. Jangan sampai kita hidup di luar tangan Tuhan. Amin. Mazmur 31 ayat 16. Ya, Mazmur 31 ayat 16 kita akan baca. Ya, Yesus pegang erat tanganku. Kita baca bagian A-nya saja sampai koma. 2, 3, ya. Ayo sama-sama 2, 3 ya. Stop. Jadi puji Tuhan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Seperti lagu pujian tadi, ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena Tuhan, ku hidup karena ada di tangan Tuhan. Masa hidupku adalah dalam tangan Tuhan. Yang menulis ini adalah seorang tokoh yang hebat, yang luar biasa, seorang raja yang ditakuti, yaitu Raja Daud. Daud berkata, Daud mengaku seorang yang hebat, seorang yang kaya. Daud mengaku hidupnya itu bergantung pada Tuhan. Hidupnya bergantung kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya sehebat apapun kita umat Tuhan, perhatikan, apalagi yang kurang hebat, apalagi yang kurang mampu, ya, sedangkan Daud bisa mengaku hidupnya dalam tangan Tuhan, seharusnya juga kita lebih merindukan bahwasannya hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Jadi hidup saya, hidup saudara, siapapun kita, hidup kita bukan bergantung pada keadaan. Amin. Sekalipun keadaanmu sulit pada siang hari ini, engkau datang dalam kemustahilan, dalam pintu yang tertutup, dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Hidupmu bukan ditentukan oleh keadaanmu, tapi sekali lagi, hidupmu ditentukan di tangan Tuhan. Amin. Hidupmu ditentukan di tangan Tuhan. Jadi seorang yang hebat, Daud, dia menekankan, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak bergantung pada segala sesuatu yang ada di dalam dunia, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Daud bisa mengaku demikian, dan kita juga bisa mengaku demikian. Lebih tepat kalau kita tidak mampu, kita mengaku demikian. Kita tidak bergantung kepada apa-apa yang ada. Ya, Lukas 19. Mari kita lihat. Jadi hidup kita bukan ditentukan oleh itu. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Ya, loncat ayat ke-19. Lukas 12 ayat yang ke-15. Ya, kita baca. Jadi hidup saudara dan saya ini tidak tergantung pada keadaan. Ya, sekalipun keadaanmu tidak mendukung, hidupmu bergantung kepada Tuhan. Tapi sekalipun keadaanmu hebat kaya, tapi kalau engkau tidak bergantung kepada Tuhan, putus semua, putus. Mari, Lukas 12 ayat yang ke-15. Mari kita baca. 3, 2, ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung. Amin. Amin. Jadi perhatikan, hidup loh, yang kaya saja hidupnya tidak bergantung kepada kekayaan. Yang hebat saja hidupnya tidak bergantung kepada kehebatan, tapi tidak bergantung kepada itu. Saudara bisa lihat kan hari-hari ini orang yang hebat, karena dia tidak hidup dalam tangan Tuhan, putus. Putus kan? Putus. Bukan bergantung kepada kekayaan itu, bukan bergantung kepada kehebatan itu. Ayo 19. Ya, ayat yang ke-19. Mari Vin, silakan ayat ke-19. 3, 2, ya. Inilah pengakuan orang yang kaya itu. Ya, dia karena saking banyaknya uang, di ayat yang ke-15 tadi, saking banyaknya harta, banyaknya kehebatan yang dia miliki, dia berkata, oleh karena kekayaanku itu, aku berkata, jiwaku ada padamu banyak barang, terus tertimbun. Ayo sama-sama, 1, 3 ya.
Perhatikan, sudah lama dia tabung kekayaannya itu, sampai kekayaan itu tertimbun-timbun. Ya, dia berkata dengan kekayaannya itu dia mau memuaskan jiwanya, dengan hartanya itu dia memuaskan hasratnya, dia memuaskan semuanya dengan barang-barang yang begitu baik, yang begitu mahal. Ya, terus dia berkatakan, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat yang ke-20, dia berkata demikian. Ya, 20. Ya. Tetapi firman Allah datang kepadanya, engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Perhatikan itu, mak Tuhan. Ya, dia anggap oleh karena kekayaannya dia bisa memuaskan seluruh hasrat. Kan manusia ini kan haus akan hasrat kepuasan. Ya, kepuasan apa, hasrat apa? Mungkin barang-barang terkenal. Oh, dia pikir dengan barang itu dia bisa senang. Ya, dia puaskan semuanya jiwanya. Tetapi Tuhan berkata, malam ini juga sebelum engkau kerjakan apa yang engkau inginkan, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, berjerih lelah bertahun-tahun lamanya engkau mengumpulkan, untuk siapakah itu nanti? Itulah kebodohan manusia yang fana itu. Dia pikir dengan itu dia bisa bergantung. Hah? Untuk apa? 21, mari 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ada orang yang menggantungkan hidupnya pada harta-harta itu. Ada orang yang menggantungkan hidupnya kepada kekayaan itu. Dia kumpulkan sekian lama, bertahun-tahun. Dia punya planning, merencanakan, dia memuaskan hasratnya dengan semuanya itu, jiwanya. Dia bersenang-senang, tapi Tuhan katakan, putus malam ini. Ya, perhatikan, hidup kita tidak bergantung kepada harta itu, tapi hidup kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Apa tanda ciri orang yang hidupnya bergantung sepenuh kepada Tuhan? Dari ayat ini kita belajar, orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan itu, dia tidak menjadi kikir dan serakah. Kikir itu tidak bisa memberi, ya, kepada orang yang membutuhkan. Serakah itu tidak bisa memberi kepada Tuhan. Jadi orang yang hidupnya bergantung kepada kekayaan, dia menjadi orang yang kikir, dia menjadi orang yang serakah. Dia kumpulkan semuanya untuk kebutuhannya, sehingga Tuhan putus kau malam ini. Ya, kalau orang tidak bisa memberi, dia kikir, ya, dia bagikan laut yang mati. So, lihat laut mati, semua sumber aliran sungai dari manapun dia terima, tapi tidak dia alirkan. Dia hanya tumpuk di situ, sehingga apa? Di sana tidak ada kehidupan. Itulah kalau orang hidupnya bergantung kepada harta. Ya, dia pikir dengan itu dia bisa memiliki semuanya. Ya, jadi perhatikan, kekayaan tidak bisa memperjuangkan hidup kita di hadapan Tuhan, tidak bisa memperpanjang umur kita. Tetapi perhatikan, hidup kita ini sungguh-sungguh hanya bergantung di tangan Tuhan yang kuat. Mazmur 16 ayat 11. Ya, apa hasilnya kalau hidup kita ini bergantung kepada Tuhan? Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11, ya, apa yang kita terima, apa yang kita alami, apa yang akan terjadi, ya. Daud saja bisa mengaku dia orang yang hebat, hidupnya dalam tangan Tuhan. Kita belum ada apa-apanya, umat Tuhan, dibandingkan Daud. Sudah lebih tepat ambil keputusan siang ini, hidupku bergantung kepada Tuhan, bukan kepada gajimu. Ya, banyak orang gajinya besar, hidupnya bergantung kepada gaji, lihat putus, habis. Sebentar saja kan, hitungan detik kan, hancur semuanya kan. Tekanan mental, tekanan jiwa, tekanan segalanya. Tapi hidup kita bukan bergantung kepada harta, sekalipun kita tidak mempunyai harta, tapi tangan Tuhan yang tentukan semuanya. Amin. Ayo, Mazmur 16, hasilnya apa yang kita akan alami kalau hidup kita bergantung. Lihat ayat tadi, Lukas tadi kan, itu kan sudah jelas. Bersenang-senanglah jiwaku, sudah lama aku timbun-timbun ini, sudah lama aku kumpulkan ini, sekarang waktunya aku nikmati. Ya kan, bertahun-tahun aku bekerja, ku simpan ini semua, ku tanam, ku timbun. Namanya menimbunkan, menyimpan, itu tidak dialirkan. Lah, waktu dia punya planning menikmati, malam ini Tuhan katakan putus. Tragis enggak? Bodoh. Dia pikir dengan itu, tapi tidak. Yuk, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Hasilnya apa? Apa yang kita terima kalau kita hidup dalam tangan Tuhan? 3, 2, ya. Ya.
Dia di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, sekalipun tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita bisa hidup dalam tangan Tuhan, sekalipun mungkin terbatas, mungkin kekurangan, tapi kalau kita hidup dalam tangan Tuhan, kita bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Ada kan, itu kan nikmat itu. Ada orang punya uang tapi tidak bisa dia nikmati, seperti Lukas tadi. Ya, tangan Tuhan memberikan nikmat senantiasa. Apa artinya itu? Artinya itu dalam tangan Tuhan ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau engkau hidup dalam tangan Tuhan, ada di sana perlindungan Tuhan. Itu kan nikmat kan? Nikmat itu perlindungan. Ada di sana pemeliharaan Tuhan. Ya, saat tidak ada jalan, di situ ada jalan. Saat pintu tertutup, bukan tergantung kepada itu, tapi di sana ada kuasa perlindungan Tuhan. Itulah kalau kita hidup dalam tangan Tuhan. Amin. Ada nikmat, ada pemeliharaan Tuhan senantiasa, sehingga kita banyak mengalami suatu kebahagiaan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, Mazmur 118 ayat ke-15. Satu ayat saya selesaikan. Ya, 118. Bangkit berdiri semua. 1, 2, 3, ya. Kalau saudara hidup dalam tangan Tuhan, perhatikan, di dalam tangan Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Amin. Mungkin hari-hari ini engkau gagal karena engkau mengandalkan apa yang ada. Itu seizin Tuhan, supaya Tuhan mau engkau hidup dalam tangan Tuhan. Ada keperkasaan. Perkasa itu berbicara apa? Kemenangan. Amin. Kemenangan demi kemenangan, itu engkau raih dalam tangan Tuhan. Ku hidup tadi karena anugerah-Mu. Lagu tadi, hidup karena anugerah-Mu. Ada keperkasaan. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Jalanku, Yesus,